Hafaz maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli adalah masdar kolbe, ya kan? Masdar kolbenya yang bisa jadi pakai buat maf'ul li ajli biasanya rahmatan karena sayang, syukron karena bersyukur, ya, khaufan karena takut, hasadan karena ada iri, safakotan karena kasihan, takdiban karena mendidik, imanan karena iman, huznan karena sedih, farhan karena gembira, huban karena cinta. Siapa lagi? Bugdon, ya itu pokoknya adalah master kolbe. Ya, ketentuannya maf'ul li ajli. Ketentuan maf'ul li ajli itu harus menggunakan masdar, ya. Maf'ul li ajli merupakan perbuatan yang berhubungan dengan hati, ya, af'alul qulub, ya, fi'il qulub. Untuk mencari maf'ul li ajli pakai kata mengapa, ya. Nah, di situ ada PR sampai 9, ya. PR. Kemudian halaman 18. Maf'ul yang isim mansub selanjutnya yang ketiga adalah maf'ul fihi atau dzaraf, keterangan waktu. Kalau tadi maf'ul bihi keterangan objek yang dikenai ke pekerjaan. Kalau maf'ul li ajli keterangan motivasi kenapa orang melakukan pekerjaan, motif, ya. Kenapa pergi? Karena mengharap ilmu. Kenapa belajar? Kenapa sholat? Karena takut kepada Allah. Motif melakukan pekerjaan. Nah, kalau maf'ul fihi adalah keterangan waktu, ya. Semuanya ini adalah i'rabnya mansub. Ya, yang penting itu kan dalam sebuah jumlah isim marfu'nya itu adalah jenderalnya, ya Bu, ya. Isim marfu. Misalnya dalam jumlah ismiyah mubtada marfu, khobar marfu, itu di dalam jumlah itu harus ada mubtada sama khobar. Nggak ada maf'ul fi nggak apa-apa. Nah, ini semua aksesoris doang, Ibu. Maf'ul bih, maf'ul li ajli itu cuma aksesoris. Di dalam jumlah harus ada isim marfu yaitu fa'il. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Kalau nggak ada fi'il nggak bakal jadi suatu jumlah yang mufidah. Nah, yang bab 4 ini nih, modul 4 ini adalah aksesorisnya aja. Keterangan tempat, keterangan keterangan waktu, keterangan motif melakukan pekerjaan, keterangan objek yang dikenai pekerjaan, gitu ya. Tapi kalau maf'ul bi ada yang memang dia harus ada maf'ul bi. Kalau fi'ilnya muta'addi, dia tidak akan sempurna jumlah fi'liyahnya. Kalau dia fi'ilnya muta'addi nggak ada maf'ul bi. Misalnya apa tadi? Qara'a Muhammadun al-kitaba. Kata qara'a ini adalah fi'il muta'addi, butuh kepada maf'ul. Dia kalau nggak ada Al-Qur'annya tidak sempurna, ya. Sekarang maf'ul fihi. Maf'ul fihi adalah dzaraf. Adalah isim yang menunjukkan keterangan dzarfuz zamani atau dzarful makani, keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya pekerjaan. Semua keterangan, Bu. Yang penting kan SPOK-nya. SPO, jadi subjek predikatnya udah itu minimal. Terus ini adalah K-nya nih. Keterangan dikenai pekerjaan, keterangan motif yang melakukan pekerjaan, keterangan waktu dan tempat. Ini keterangan doang. Tapi banyak. Ya, yang jenderal-jenderalnya itu mubtada khobar sama fa'il itu jenderal-jenderalnya. Namanya jenderal cuma dikit, ya kan? Kemarin modul 3 ada berapa? Cuma ada 8 kan isim marfu. Apa? Fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, khobar inna, isim kana, tabi, lil marfu, apalagi dah? Atau lagi? Gitu. 7 ya? Oh ya 7 ya, 7. Oh, udah benar berarti 7. Nah, kalau yang mansub ini berkata prajuritnya nih, ada berapa nih? 13. Banyak, Bu. Namanya prajurit pasti banyak, ya kan? Keterangan waktu, dzarfuz zaman nih bisa dibaca sobahan pada waktu subuh, naharon pada siang hari, dan dia harus mansub, ya. Tapi ada bermakna fi di dalamnya. Sobahan kayak di pagi hari, kayak makna fi sobah gitu, ya. Tapi dia mansub.
Kalau fi sobah jar majrur, tapi kalau sobahan adalah maf'ul fihi. Di dalamnya ada makna fi sobah gitu ya, tapi dia mansub. Fi nahar gitu kan? Coba kalau artinya. Berarti dia Ada makna fi di dalamnya, tapi dia nansub, ya kan? Sobahan di pagi hari, naharon di siang hari, ada makna fi di dalamnya tapi mansub. Kalau dia pakai fi sobah, sobahnya ini bukan maf'ul fi tapi sebagai jar majrur. Nah, kalau maf'ul fi harus mansub ya. Keterangan tempat contohnya amama, kudama, ya itu dibaca sendiri aja. Zorof itu ada yang dibagi dua, mutasorif dan goiru mutasorif. Apa itu mutasorif? Mutasorif adalah lafaz yang terkadang berfungsi sebagai zorof, kadang dia bukan zorof, tergantung artinya nanti. Contohnya, kalau yang berupa zorof, sumtu yaumal isnaini, aku berpuasa pada hari Senin. Di kata yauma ada makna fi, tapi dia i'rabnya mansub. Nah, kalau di sini bukan sebagai zorof. Yaumul jum'ati yaumul mubar. Kata yaumun juga sama, yaumun juga. Tapi yaumul jum'ati ini yaumunya itu sebagai mubtada. Ya. Hari Jumat ada. Kenapa? Khobarnya hari yang berkah. Jadi kata yaumu ini adalah zorof yang mutasorif, bisa sebagai zorof, bisa juga bukan zorof, tergantung arti atau kedudukannya di dalam kalimah ya. Kemudian zorof yang goiru mutasorif, yaitu zorof yang berfungsi hanya untuk zorof aja. Cirinya apa? Dia kalau dia kemasukan huruf min, maka dia jadi jar. Misalnya min qobli, min ba'di, dia itu tandanya adalah zorof goiru mutasorif. Contohnya zutu aliyan ba'dahu, pasti dia ba'da. Nah, wama unzila min qoblika. Nah, setelah min pasti dia ada jar, dia berubah jadi kasroh. Itu namanya zorof yang mutasorif. Kemudian zorof itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa mu'rab? Bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Contohnya yauman, lailan, syahron, sanatan. Kadang-kadang kita bilang yaumun ya kan? Yaumul jum'ati. Kemudian ada yang mabni, memang dia cuma harakatnya satu doang. Amsi ya kayak gitu doang ya, nggak jadi amsa atau amsu. Idza haitsu al-an. Ya. Ini namanya zorof yang mabni ya. Nah, itu adalah PR. Ya.